Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini, renungan saya beri judul Teguran untuk Orang Kaya. Firman Tuhan diambil dari Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan 6. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Saya membagi renungan ini di dalam beberapa bagian. Yang pertama, kelompok. Siapa yang dimaksudkan oleh Yakobus di ayat yang pertama? Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya. Ada dua kelompok, yaitu mereka yang tidak percaya, tetapi juga mereka yang percaya, yang tidak menggunakan kekayaan mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, kecaman. Ayat 1 kita lihat, jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Orang-orang yang mengandalkan kekayaan dalam hidup mereka akan menangis. Kesukaan yang diberikan oleh kekayaan sifatnya sementara. Kekayaan mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dari penghakiman Tuhan. Kemudian ayat 2, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Kekayaan tidak mempunyai nilai dengan berjalannya waktu. Kalau ditulis oleh Yakobus, kekayaan menjadi busuk, pakaian dimakan ngengat, artinya pakaian yang tadinya dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan, dikumpulkan dan akhirnya rusak. Ayat ketiga juga mengingatkan, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Ini menunjukkan bahwa emas dan perak pun pada waktunya akan turun harganya. Kalimat emas dan perakmu sudah berkarat juga dapat berarti tidak ada gunanya, sia-sia. Kemudian yang nomor 3, kesalahan. Apa yang menjadi kesalahan oleh orang-orang kaya sehingga Yakobus mengecam? Ada beberapa hal. Yang pertama, pengumpulan. Dikatakan kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Mengumpulkan harta juga atau menimbun harta menunjukkan suatu kesombongan. Pengkhotbah 5 ayat 12 mengatakan, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Ini mengingatkan kita, kalau kita diberkati dengan kekayaan, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga atau pribadi, tetapi kekayaan itu dapat dipakai untuk menjadi berkat, dibagi-bagikan. Mungkin kepada orang-orang miskin, mungkin mendukung pelayanan penginjilan, mendukung seorang hamba Tuhan. Kemudian bagian yang kedua, kesalahan, yaitu perlakuan. Ayat 4 dikatakan begini, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang telah kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Jadi secara singkat, upah buruh dari orang-orang kaya ini tidak dibayar. Imamat 19 ayat 13 mengingatkan, janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah katakan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Artinya, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya.
Kemudian Yeremia 22 ayat 13, celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Kemudian kesalahan berikutnya adalah pemuasan. Ayat 5 mengatakan, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ada satu gambaran dari ayat ini, bila kita menggemukkan diri kita, hidup berfoya-foya, hanya memuaskan diri kita, maka pada hari penyembelihan akan terlihat. Yang gemuk-gemuk itu akan terlihat jelas untuk dihakimi dan akan lebih mudah untuk ditandai. Kemudian yang terakhir, kesalahan yang mereka lakukan adalah pembunuhan. Ayat 6 dikatakan, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Ini menunjukkan bahwa dengan kekayaan yang ada seringkali dipakai untuk memutarbalikkan keadilan. Membayar hakim-hakim ataupun pengacara-pengacara sehingga yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah, bahkan mencelakakan orang yang harusnya mendapat kebenaran ataupun keadilan. Kiranya teguran-teguran dari Yakobus yang cukup keras kepada orang-orang kaya di zamannya menjadi juga teguran bagi kita yang Tuhan berkati dengan kekayaan untuk berhati-hati, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dengan mengumpulkan, dengan sikap yang salah, dengan hanya memuaskan diri sendiri, bahkan mencelakakan orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya.